Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Yandri. Di hari ini Pak Yandri ingin menerangkan ke anak-anak tentang tematik tema 2 subtema 3. Apa aja yang akan Pak Yandri sampaikan hari ini? Nah, tentang sumber energi alternatif. Apa aja sumber energi alternatif itu? 1. Matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Kita akan kupas satu persatu biar anak-anak makin paham. Nah, sebelumnya kenapa sih kita harus menggunakan sumber energi alternatif? Kenapa? Karena ada sumber energi seperti minyak bumi dan gas alam, itu adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan jumlahnya sangat terbatas. Jadi bisa jadi kemungkinan di beberapa waktu ke depan sumber energi tersebut akan habis dan kita harus bisa mencari sumber-sumber energi pengganti dari minyak bumi dan gas alam tersebut. Nah, kita akan lihat seperti contoh di dalam layar, itu adalah pemanfaatan mobil menggunakan sinar matahari atau panas bumi. Nah, itu ada panel surya. Jadi mobilnya dicas, tapi dicas bukan menggunakan sumber energi, atau dicas menggunakan hasil dari tangkapan panel surya yang ada di atas ini. Nah, dicas menggunakan, jadi sinar mataharinya ditangkap pakai panel surya yang biru ini, lalu dialirkan ke mobil. Akhirnya mobil bisa jalan tanpa menggunakan bensin, tapi menggunakan tenaga surya. Nah, ini tadi sinar matahari yang barusan kita bahas untuk mobil juga digunakan untuk listrik. Jadi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, kalau untuk pembangkit listrik tenaga surya ini panelnya tentu saja semakin gede ya, tidak cuma yang kecil tapi gede karena ini untuk pembangkit listrik. Nah, kemudian apalagi sih? Nah, air seperti yang Pak Yanti tadi terangkan, arus air yang gede banget ini seperti digambar digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Anak-anak pernah diterangkan, coba deh ingat-ingat lagi di kelas 3 kemarin. Udah diterangkan tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, ada juga ini di kelas 3 juga udah pernah pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin yang memanfaatkan putaran kincir yang diputar oleh angin. Jadi angin yang berhembus sangat kencang akhirnya bisa memutar kincir, dan kincir itu disalurkan untuk dijadiin pembangkit listrik. Nah, juga dari kotoran hewan itu tadi bio ya. Dari kotoran hewan ini dapat digunakan sebagai juga bahan bakar. Ini juga di kelas 3 kemarin pernah. Kita ngulang lagi ya, Nana. Nah, panas bumi dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan juga ini panas bumi dari dalam. Ini kemudian ada juga dari tanaman. Contohnya adalah buah jarak yang hijau-hijau itu, yang di lingkaran merah, yang Pak yang dilingkarin merah kayak mangga ya. Buah jarak ini menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, buah jarak ini juga sebagai sumber energi alternatif, anak-anak. Contoh pemanfaatan sumber energi alternatif dari buah jarak ini. Nah, ini minyak dari buah jarak sebagai bahan bakar pengganti solar. Nah, kalau industri kecil biasanya memanfaatkannya sebagai minyak gosok. Nah, akhirnya minyak gosok itu harus meramunya minyak menjadi minyak gosok butuh pekerja yang banyak. Akhirnya dari buah jarak tadi yang sekecil itu akhirnya bisa membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk mengemas menjadi minyak gosok di industri kecil. Nah, kemudian ada juga kentang. Anak-anak pasti tahu kentang. Baterai alami dari kentang seperti ini contohnya. Nah, jadi kentangnya ditusuk menggunakan lempengan seng, lempengan seng dan lempeng tembaga ini, lalu dijepit pakai penjepit buaya, disalurin memakai kabel, lalu di atas yang merah itu ada lampu LED kecil.
Nah, nanti lampu LED-nya akan menyala berkat energi dari kentang. Anak-anak nanti bisa coba atau minta bantuan orang tua jika anak-anak pengen mencobanya atau penasaran gimana hasilnya, bisa. Nah, pemanfaatannya lain selain kentang, selain buah jarak, juga ada singkong. Singkong itu juga sebagai sumber daya alam, tapi ini manfaatnya lebih ke kesejahteraan masyarakat. Jadi singkong ini bisa diolah ke dalam berbagai macam bentuk seperti getuk, comro maupun keripik singkong. Paling banyak dimanfaatkan di Indonesia karena memang tanamannya sangat banyak ada di sawah-sawah. Biasanya ada petani juga menanam pohon singkong ini. Akhirnya pohon singkong ini dijadiin sama petani sebagai mata pencaharian, karena untuk dijual lagi, karena untuk dipanen, akhirnya dijadiin sebagai mata pencaharian. Kemudian energi tersebut yang kita tadi sudah bahas dari matahari, air, angin, bio, panas bumi, juga dari kentang, buah jarak maupun singkong, kita harus tahu hak dan kewajiban untuk menjaga semua itu agar bisa tidak pemborosan, tidak terjadi pemborosan. Nah, hak itu merupakan segala sesuatu yang kita peroleh, sementara kewajiban segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya air nih. Nah, air itu bisa untuk mandi, minum, mencuci, dan sebagainya. Tapi kita harus punya kewajiban yang harus kita ingat, yaitu menghemat air. Nah, kewajiban yang harus dijaga oleh semua manusia adalah menghemat air. Nanti setelah kita menjaga kewajibannya, kita akan mendapatkan haknya berupa mendapatkan air untuk mandi, minum, dan mencuci. Kemudian, hak dan kewajiban juga dilakukan untuk mengurangi pencemaran di penggunaan energi alternatif ya, maksudnya penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Nah, karena tidak ada solar, nggak ada yang menggunakan asap, jadi pakai panel surya ini bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan juga, karena kita punya kewajiban memelihara lingkungan. Kita menggunakan energi alternatif, otomatis kita telah memenuhi kewajiban menjaga lingkungan. Kewajiban memelihara lingkungan salah diantaranya ya, menggunakan air sesuai kebutuhan, menggunakan kendaraan hemat energi. Jadi kalau cuma mau ke toko yang dekat rumah, kita cukup memakai sepeda. Buang sampah di tempatnya, tidak membuang limbah sembarangan ya, limbah-limbah harus dibuang ke tempat sampah. Terus gunakan sinar matahari untuk penerangan pada siang hari. Jadi kita buka jendela biar sinar mataharinya masuk. Selain lebih sehat, juga menghemat energi listrik. Nah, hak-haknya apa kalau kita sudah menjaga lingkungan? Kita akan memperoleh udara yang segar, tubuh menjadi sehat, terus dapat airnya kita bisa gunakan untuk mandi, minum, dan mencuci karena kita sudah mendapatkan air yang bersih. Juga dapat memanfaatkannya sebagai sumber daya alam. Tadi kita bahas. Nah, kalau kita sudah punya dapat hak yang itu, senang dong kita bisa bernyanyi berkelompok. Apa sih yang harus diperhatiin? Pertama, tinggi rendah nada, temponya diperhatiin, dinamikanya lagu juga diperhatikan. Jangan sampai teman kita harus menyesuaikan gimana teman kita, gimana kita, suaranya harus selaras biar harmonis. Ini contohnya di paduan suara. Kalau anak-anak pernah lihat di paduan suara, nah ini bernyanyi berkelompok, kita harus menjaga harmonis biar tetap harmonis. Nah, tekniknya ada, lakukan pemanasan dengan pernafasan diafragma, berdiri tegap, dan artikulasinya A, I, U, E, O harus jelas. Minumnya juga air hangat dan jangan terlalu banyak mengonsumsi gorengan. Itu aja. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.